Ia meninggalkan rumah di usia 30 tahun dengan satu tujuan, menang atas hidup. Kalimantan menjadi saksi 5 tahun perjuangannya, keringat, luka, dan harapan yang perlahan runtuh. Tak ada keberhasilan, tak ada pencapaian, hanya tubuh yang melemah dan jiwa yang kelelahan. Saat ia akhirnya tulang, ia tak membawa apapun selain dirinya yang tersisa. Tak ada kemenangan untuk diceritakan, tak ada kebanggaan untuk dipamerkan. Ia pergi untuk menang, pulang untuk bertahan. Adalah kisah tentang realita pahit perantauan, tentang mimpi yang tak selalu sampai tujuan, dan tentang manusia yang tetap hidup meski hatinya telah lama kalah. Cerita ini bukan tentang sukses. Ini tentang bertahan saat hidup tak memberi pilihan lain. Pulau yang tak pernah menjadi rumah. Ia berangkat ke Kalimantan pada usia 30 tahun dengan koper tua yang lebih banyak berisi harapan daripada pakaian. Di dadanya, cita-cita berdenyut keras, ingin menjadi seseorang, ingin pulang dengan kepala tegak, ingin membuktikan bahwa hidupnya bukan sekadar angka yang terlewat begitu saja di kalender. Kapal yang membawanya menyeberang laut terasa seperti gerbang menuju masa depan. Ia berdiri di geladak, menatap air yang tak pernah berhenti bergerak, seolah hidup pun akan mengalir searah dengan keinginannya. Saat itu ia belum tahu bahwa ada perjalanan yang tak pernah berujung pulang, meski kaki terus melanggah ke depan. Hari-hari pertamanya di tanah rantau dipenuhi bau tanah basah dan hutan yang seakan tak bertepi. Kalimantan menyambutnya dengan keheningan yang asing. Ia bekerja apa saja, mengangkat kayu, menjadi buruh kasar, tidur di kamar sempit yang dindingnya lembab dan penuh retakan. Upah tak pernah cukup, tapi ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya sementara." Namun sementara itu menjelma menjadi waktu yang panjang dan melelahkan. Satu tahun berlalu, dan di tahun kedua, mimpi-mimpinya mulai menipis, seperti pakaian yang terus dipakai tanpa sempat diganti. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar sambil memikirkan rumah, ibu yang menunggu kabar, wajah-wajah lama yang mungkin mulai melupakannya. Ia ingin pulang, tapi ia tak punya apa-apa untuk dibawa pulang selain kegagalan. Di tahun ketiga, tubuhnya mulai menyerah lebih cepat daripada hatinya. Batuk datang setiap malam, napasnya pendek, dadanya terasa berat. Ia tahu ia sakit, tapi ia juga tahu ia tak punya kemewahan untuk beristirahat. Jika ia berhenti bekerja, ia berhenti makan. Dan jika ia berhenti makan, hidup akan lebih cepat meninggalkannya. Tahun keempat adalah tahun paling sunyi. Tak ada lagi surat, tak ada lagi telepon. Ia berhenti berharap akan ada seseorang yang menanyakan kabarnya. Ia belajar berbicara pada dirinya sendiri dan lebih sering pada kesunyian. Kalimantan bukan lagi tempat mencari hidup, tapi penjara luas tanpa jeruji, tempat ia terbelenggu oleh keadaan yang tak bisa ia lawan. Tahun kelima di Kalimantan tanpa perayaan. Tak ada yang ia tandai di kalender, karena ia bahkan tak lagi memiliki kalender. Waktu hanya terasa dari tubuhnya yang semakin sering menggigil, dari batuk yang tak pernah benar-benar pergi, dan dari langkah yang makin pendek setiap harinya. Ia tahu ia hampir kalah, bukan pada hidup, tetapi pada harapan. Suatu pagi, di tengah hujan tipis yang jatuh tanpa suara, ia terjatuh di jalan tanah menutu barak. Lututnya membentur keras, tapi rasa sakit itu kalah oleh kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia tak bangun selama beberapa saat. Matanya terbuka,
menatap langit abu-abu, dan untuk pertama kalinya ia berpikir, mungkin inilah akhirnya. Namun takdir belum selesai mempermainkannya. Ia ditemukan oleh seorang pekerja tua, orang rantau juga, yang wajahnya menyimpan kisah kegagalan serupa. Ia dibawa ke klinik kecil, tempat yang bahkan tak pantas disebut rumah sakit. Dokter berkata tubuhnya terlalu lama dipaksa bekerja, paru-parunya lemah, dan jiwanya terlalu lelah untuk seusia 35 tahun. Ia hidup, tapi hidup yang tersisa terasa seperti sisa nafas. Ia masih bernafas, namun jiwanya telah tertinggal 5 tahun lalu. Di hari pertama ia menginjakkan kaki di pulau ini. Dan di sanalah ia kini berada. Seorang pria yang selamat dari kematian, namun harus menjalani hidup yang tak lagi ia kenali. Pulang tanpa kemenangan. Keputusan untuk pulang tidak datang dengan keyakinan, melainkan dengan kelelahan. Ia membeli tiket kapal dari sisa uang yang bahkan tak cukup untuk memulai hidup baru. Tak ada rencana, tak ada kebanggaan, hanya keinginan untuk berhenti terluka di tempat yang tak pernah menganggapnya ada. Di atas kapal, ia duduk di sudut, menatap laut yang bergelombang pelan. 5 tahun lalu, laut yang sama ia pandang dengan mata penuh cahaya. Kini, ia menunduk. Wajahnya lebih tua dari usianya, tubuhnya kurus, dan jiwanya terlalu lama ditinggal sendirian. Ia tak memberi kabar pada siapapun. Ia ingin pulang sebagai kejutan, meski ia tahu kejutan itu bukan kebahagiaan. Saat kakinya menjejak pelabuhan, ia merasa asing di tanah sendiri. Kota yang dulu ia kenal tampak berubah, atau mungkin yang berubah hanyalah dirinya. Jalan-jalan terasa sempit, suara orang-orang terdengar jauh, seolah ia hanya penonton di hidupnya sendiri. Di rumah, pintu kayu itu terbuka perlahan. Ibunya berdiri terpaku. Tak ada pelukan di detik pertama, hanya tatapan yang berusaha mengenali wajah anak yang telah lama pergi. Saat ibunya memeluknya, tangis pecah tanpa suara. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis kehilangan waktu yang tak akan kembali. "Pulanglah," kata ibunya lirih. Ia ingin menjawab, "Aku sudah pulang sejak lama." Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya adalah ujian yang tak tertulis. Tetangga bertanya dengan senyum sopan yang menyimpan rasa ingin tahu. "Sudah jadi apa sekarang?" Ia hanya tersenyum kecil lalu menunduk. Ia membantu ibunya sebisanya. Bangun pagi, bekerja serabutan, dan pulang dengan tubuh lelah yang tak lagi bisa ia banggakan. Malam-malam ia habiskan duduk di teras, menatap langit, bertanya pada diri sendiri di mana ia salah melangkah. Yang paling menyakitkan bukan cibiran orang lain, melainkan suara di dalam kepalanya sendiri. Ia merasa gagal sebagai lelaki, gagal sebagai anak, gagal sebagai manusia yang pernah bermimpi besar. Namun di antara semua luka itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Bukan harapan, tapi penerimaan. Ia belajar menerima bahwa hidup tak selalu memberi apa yang dijanjikan. Bahwa pulang dengan tangan kosong bukan akhir dari segalanya, meski rasanya seperti mati perlahan. Ia masih hidup, masih bernapas, masih merasa sakit. Dan mungkin dari rasa sakit itulah kisahnya belum benar-benar berakhir.